Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kawan, pada kesempatan kali ini kita kembali dengan info sehat melalui acara info sehat di kawan Diska nih ya. Kami akan mengundang seorang narasumber spesial nih kawan Diska, karena materi kita kali ini kita akan membahas terkait dengan perizinan tenaga kesehatan dan tenaga medis. Jadi jangan dikira kalau tenaga medis itu tidak harus ada izin, jadi cukup blas blus. Baik kawan Diska, kita undang narasumber kita kali ini. Selamat datang Bu Sakita. Selamat datang. Sehat datang. Selamat datang. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Nah, kawan Diska, beliau adalah Bu Sakita Haryati S. Mkes. Beliau adalah Subkoordinator Sumber Daya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Nah, Mbak Gita, kalau kita ngobrol nih ya terkait dengan perizinan tenaga kesehatan. Ya, ternyata harus ada izin ya ternyata. Ya, tenaga kesehatan. Oh, wajib ya. Kalau tidak bisa jadi pelanggaran itu. Kalau tidak ada izin. Akan menjadi masalah nih ya. Ya, Oke. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan adalah untuk mendapatkan izin pasti ada syarat nih ya. Ya, apa saja nih syarat-syaratnya untuk mendapatkan izin? Ya. Jadi ini kita bahas dua hal ya Bu Retno ya. Jadi kita di sini ada dua istilah, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga medis. Ya. Kalau tenaga medis itu adalah dokter gigi, dokter spesialis, sedangkan tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, apoteker dan semua organisasi profesi yang menaunginya di luar tenaga dokter. Ya. Gitu. Untuk perizinannya, selama ini kalau untuk tenaga kesehatan yang mengeluarkan izin adalah DPMPTSP dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Sedangkan kalau untuk izin dari tenaga medis itu langsung ke Dinas Kesehatan melalui aplikasi Pecelsibdoc yang mungkin dulu pernah di launching ya pada saat hari ulang tahun Kota Madiun beberapa saat lalu. Nah, terkait dengan syaratnya, selama ini memang sudah berjalan dengan baik, Bu Retno. Jadi yang pasti syarat pertama adalah STR. Ya. Lalu yang kedua, syarat yang kedua adalah surat keterangan mengenai tempat praktek. Nah, ini karena sekarang ini ada beberapa hal pembaruan Bu Retno. Karena adanya keluar Surat Edaran Kemenkes nomor HK 0201 Menkes nomor 6 tahun 2024, di mana ini merupakan penjelasan terkait Undang-Undang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Maka di sini ada beberapa hal tambahan dalam persyaratan terkait dengan izin nakes dan namet. Saya istilahkan gitu ya biar gampang ya, nakes dan namet ya. Jadi ini dibedakan dalam dua kategori Bu Retno. Yang pertama SIP yang dikeluarkan pertama kali, ya. Dan yang kedua izin untuk SIP yang dikeluarkan dalam rangka perpanjangan. Ya. Sekarang paradigmanya kita mengacu pada SIP pertama, SIP ke-1. Karena nanti akan ada syarat-syarat yang berlaku di belakangnya dalam hal pengeluaran perpanjangan untuk SIP ke-1. SIP-nya tadi. Ya, jadi ini saya jelaskan aja. Kalau untuk pengeluaran pertama, SIP pertama, SIP baru pertama kali nih cari nih ya. Pertama kali misal dia baru lulus, atau sudah punya ijazah tapi belum pernah sekalipun bikin SIP, maka kalau dia lulusannya itu masih di 5 tahun terakhir ini, ya dia cukup dengan mengupload STR dan surat keterangan tempat praktik yang ada di aplikasi perizinan, ya baik itu di MAS ya, kalau di Kota Madiun pakai MAS yang dikeluarkan oleh DPMPTSP, atau kalau untuk dokter di aplikasi Pecelsibdoc. Ya. Tetapi kalau yang bersangkutan nakes dan namet ini lulusnya sudah lebih dari 5 tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, atau lulusnya sebelum Agustus 2018 ya, dan belum pernah sekalipun mengurus SIP, izinnya, ya sama sekali belum pernah praktek sampai itu,
Nah, itu dia wajib untuk menambahkan persyaratan yaitu bukti pemenuhan kompetensi. Nah, kompetensi ini berarti khusus harus dimiliki nih berarti. Iya, kalau dia sudah lulusan lama dan tidak pernah praktek selama ini, harus ada uji kompetensi lagi. Sebetulnya begitu. Nah, ini yang mengeluarkan adalah kolegium dari kesehatan yang bersangkutan dan bisa bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan. Bisa bentuknya dari hasil sertifikat kompetensi. Ya, tapi beda ya. Ini sertifikat kompetensi bukan yang terkait dengan japung atau kenaikan jenjang, tapi ini dalam rangka bukti pemenuhan kompetensi. Seperti itu. Nah, ini semua syarat untuk pengeluaran SIP 1 untuk pertama kali, pengurusan pertama. Betul. Kalau perpanjangan? Nah, kalau perpanjangan ini yang kompleks ini. Wah, sekarang pasti banyak nih. Betul. Jadi untuk SIP 1 yang perpanjangan, ini sekarang ditambah dengan persyaratan kecukupan SKP, Bu Retno. Nah, kecukupan SKP ini bisa dicek dengan membuka portal SKP Kemkes Go.id ya, atau portalnya SKP punyanya Kemenkes. Nah, silahkan nanti browsing saja portal SKP Kemkes itu. Lalu di situ ada kotak untuk memasukkan NIK dan nama profesi. Nah, kalau sudah dimasukkan, nanti akan diklik, lalu akan keluar bukti kecukupan SKP dari aplikasi tersebut, dengan mencari nama kita dari NIK yang kita masukkan. Nah, ini dapat dari mana? Dari kecukupan SKP yang sudah kita peroleh, yang terlink dengan aplikasinya di masing-masing organisasi profesi atau aplikasi P2KB atau istilah lainnya Siporlin dari masing-masing profesi. Itu sudah terekam dan terbridging masuk ke dalam aplikasi portal SKP Kemkes tadi. Maka dia akan bisa narik, oh ini sudah cukup SKP-nya. Nah, bukti kecukupan SKP ini bisa di-download dan hasil downloadan sertifikatnya digunakan untuk mengupload kecukupan SKP sebagai persyaratan perpanjangan izin tadi. Jadi menjadi salah satu persyaratan ya yang harus dilampirkan. Betul. Selain itu harus ditambah dengan surat pernyataan kecukupan SKP mandiri di atas materai 10.000. Maksudnya mandiri seperti apa nih? Ya. Kan sudah ada aplikasi, kemudian semua data sudah terinput di sana, tapi ternyata harus ada yang mandiri nih. Dari mana kita mendapatkan mandirinya nih? Gimana? Untuk mandiri ya, namanya mandiri kan pernyataan mandiri ya, Bu. Betul. Untuk formatnya itu sebetulnya sudah disediakan di dalam surat edaran Kemenkes tadi, atau sekarang di aplikasi Mas juga sudah menyediakan template untuk tinggal download tersebut ya, tinggal download dan membubuhkan materi. Jadi ada dua hal yang harus diupload. Tadi yang bukti kecukupan SKP, yang kedua tadi yang pernyataan mandiri. Nah, gitu. Nah, itu untuk perpanjangan SIP ke-1. Nah, berlakunya 5 tahun. Walaupun itu pakai STR seumur hidup, tetap berlaku 5 tahun. Jadi meskipun kita STR kita kan sekarang sudah seumur hidup, tetap 5 tahun sekali harus perpanjangan. Betul. Mengurus ulang. Yang diurus ulang SIP-nya, bukan STR-nya. Oh, gitu. Tetap tetap ada mengurus ulang dengan sistem atau cara seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya, sementara itu karena kita juga masih menunggu peraturan pemerintah ya, turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tadi, tapi saat ini surat edaran ini sudah dikeluarkan dalam rangka menjembatani masa transisi ini untuk perubahan dari regulasi. Gitu. Nah, tadi untuk perpanjangan SIP ke-1 sudah. Sedangkan kalau misalnya nakes atau named ingin mengurus SIP kedua atau ketiga, ya, maka yang syarat wajibnya adalah 1 STR sama dengan yang tadi. Yang kedua harus upload SIP ke-1-nya. Nah, yang selama ini belum pernah. Gitu. Maksudnya yang kedua dan ketiga seperti apa nih? Masing-masing nakes itu kan di masing-masing regulasi profesinya ada batas maksimal untuk memperoleh SIP. Misal perawat itu boleh punya 2 SIP. Nah, itu beda tempat maksudnya ya? Beda, di tempat yang berbeda. Misal satu di rumah sakit, satunya praktek mandiri, misalnya begitu. Dokter itu punya di dalam regulasinya bisa 3 SIP. Nah, jadi kalau selama ini bikin SIP bareng SIP 1 sekalian SIP 2, maka sekarang SIP 1 jadi dulu,
baru bisa ngurus SIP 2 dan seterusnya. Kenapa? Karena syarat untuk mengurus SIP kedua atau ketiga harus upload SIP ke 1. Berarti tidak bisa bareng nih ya. Tidak bisa. Kalau dulu berarti bisa nih. Dulu sama, dibikinnya selalu bareng jadi 1. Karena belum ada syarat kecukupan SKP tadi. Nah, kenapa kok harus pakai syarat SIP ke 1? Karena tadi bukti kecukupan SKP-nya mengikat di SIP ke 1. Gitu. Jadi untuk SIP kedua ketiga enggak perlu lagi kecukupan SKP. Gitu. Jadi cukup yang apa namanya yang persyaratannya ya, yang persyaratan harus cukup SKP-nya untuk mengurus SIP berikutnya ini ada di SKP yang ke-1. Iya, makanya harus diupload SIP ke-1-nya tadi. Nah, bagaimana dengan masa berlakunya? Nah, ini karena mengikat di SIP ke-1, maka masa berlakunya ikut masa berlaku di SIP ke-1. Gitu loh, Bu. Artinya? Ya kalau misalkan SIP ke-1 dia sudah bikin tahun ini, berarti kan SIP kedua baru bikin tahun depan. Ya tetap masa habisnya ikut masa habis SIP pertama. Demikian juga untuk SIP yang ketiganya. Betul. Itu karena kembali lagi syarat kecukupan SKP mengikat di SIP ke-1. Begitu, Bu. Nah ini hal yang baru ya karena memang perlu dipahami bersama. Nah ini juga apa ya, mungkin beberapa nakes namet itu juga belum banyak yang mengetahui tentang ini. Kami juga masih dalam rangka sosialisasi dengan organisasi profesi dan kami juga terus melakukan koordinasi dengan DPMP-TSP terkait dengan regulasi yang baru isinya. Ya butuh waktu memang. Ya betul. Butuh proses. Tadi apa namanya untuk mendapatkan SIP ya tadi ya. Untuk mendapatkan SIP ini ternyata melekat di yang ke-1. Nah, artinya karena ini semuanya mengikat di yang pertama, ada kemungkinan enggak mungkin kembali seperti dulu, kemudian mau mendaftarkan SIP-nya di tahun yang bersamaan gitu. Selama ini nggak masalah, misalkan mendaftar habis SIP 1 keluar, besoknya dia mau mengajukan SIP kedua silahkan. Tapi syaratnya SIP ke-1 terbit dulu. Gitu di tahun yang sama, di bulan yang sama, tidak ada kendala. Cuma syarat harus terbit dulu di SIP ke-1-nya. Itu berarti seandainya mungkin para nakes atau namat tadi mengurus di tahun yang sama itu tidak ada masalah ya. Bisa kita. Yang penting syarat terpenuhi. Nah Bu Gita, sampai dengan saat ini kan ada enggak kendala yang mungkin keluhan ya dari para nakes atau mungkin namet ini di dalam proses pengurusan ini? Karena ini masih transisi, yang pertama mungkin kayak kami di Dinas Kesehatan dan DPMP-TSP masih menyesuaikan aplikasinya. Jadi belum sepenuhnya mengadaptasi dari regulasi ini. Jadi mungkin masih tertera organisasi Rekom OP masih ada. Itu juga belum dimunculkan upload SIP ke-1. Nah ini kebetulan kami juga baru diskusi dengan Kominfo ya terkait dengan perubahan dari aplikasi Pejalsibdok ya. Dan ini butuh waktu memang. Nah kendala yang lain adalah ini masalah yang paling utama, data. Kenapa? Karena bukti kecukupan SKP yang kita dapat di portal Kemkes itu ternyata tidak semua nakes yang mencoba memasukkan NIK-nya itu berhasil ada data. Jadi ini berarti data awal yang di-bridgingkan tadi belum tentu semuanya masuk nih ya. Jadi ada yang Bu saya tidak ditemukan, Bu saya tidak ditemukan. Nah kendala ini sudah kita diskusikan ya karena beberapa kali Kemenkes juga mengadakan Zoom terkait dengan ini. Dan untuk bisa menyinkronkan data ini memang butuh kerjasama. Ya kerjasama dengan apa? Karena data dari portal SKP ini muncul karena adanya bridging dari beberapa aplikasi. Yang pertama tadi aplikasi P2KB yang di organisasi profesi. Yang kedua adalah aplikasi SISDNK. Yang jelas mengangkat semua petugas nih ya. Nah ini yang jadi kendala adalah mungkin selama ini beberapa Fasiankes itu belum melakukan updating data dari masing-masing tenaga. Ini juga menjadi bagian nih ya, kan terkendalanya bridging ini tidak berhasil karena tidak ada update atau belum diupdate-nya
apa ya, tenaga nih ya, tenaga yang ada di masing-masing vaskes seperti itu. Bisa jadi begitu, karena yang kami temukan permasalahan misalnya NIK yang ada di aplikasi P2KB atau di Sipolin itu ternyata tidak sama dengan NIK yang tertera di SCSDMK. Akhirnya kan tabrakan tuh, akhirnya tidak ditemukan atau tidak valid seperti itu. Maka kemarin ada juga keluaran SE yang terbaru yang dari SE tersebut diminta seluruh Fasiankes ya itu untuk melakukan updating data ya, dan dilakukan sampai dengan 29 Februari. Tujuannya apa? Kita semua langsung bekerja bersama menyinkronkan semua data yang ada di semua aplikasi. Biar ke depannya nggak ada lagi tuh yang tercecer nakes, nggak ada kendala di mana kok dipanggil nicknya nggak muncul. Seperti itu. Nah, terus bagaimana solusinya kalau misalkan saat ini namanya tidak tertera di portal SKP gitu ya? Maka di sini kemarin kami sudah berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan kami juga mendapat masukan ketika kami Zoom bahwa sementara ini sampai dengan tanggal 29 Februari organisasi profesi masih bisa mengeluarkan bukti surat pernyataan bukti kecukupan SKP dari Nakes dan Nametnya yang diketahui oleh organisasi profesi untuk bisa diupload untuk kelengkapan tadi ya, kelengkapan bisa dipanggil kemudian sudah terpenuhi atau tidak. Betul gitu loh, karena memang daripada di portal nggak ditemukan, akhirnya nggak bisa ngurus SIP, malah itu resikonya lebih besar. Teman-teman kita nanti tidak ber-SIP ketika kerja di fasilitas. Karena kan sudah dipanggil tidak muncul ya sudah. Apalagi mungkin kendala internet menjadi kendala enggak ya? Saya rasa internet mungkin pada saat dia akses saja internet tidak bisa, tapi kan tidak bisa, bukannya nggak bisa terus ya, akan ada waktu bisa aja. Jadi kembali lagi harus sabar mencoba nih ya. Betul. Jadi betul-betul makanya kalau tidak bisa bagaimana? Saya juga menyarankan kepada beberapa nakes ya, coba cek apakah Anda sudah terdaftar di Satu Sehat gitu. Tapi kalau nakes harusnya sudah terdaftar semua. Harusnya nih. Harusnya karena kemarin vaksin COVID ya. Iya betul. Nah ini. Terus juga cek kembali aplikasi SISDMK-nya. Kenapa? Karena di kecukupan SKP itu akan tertera berapa SIP yang dia miliki. Kami sempat mengecek ya, misalnya ada salah satu apoteker yang ketika kami masukkan NIK-nya itu kok ada 7 SIP. Begitu. Dengan satu NIK tadi ya. Kok bisa 7 SIP padahal kan maksimal 2 kan begitu misalnya ya. Artinya masing-masing organisasi itu berarti ada pembatasan ya Mbak Gita ya. Ada. Masing-masing misalkan dokter gigi itu ada pembatasan SIP ya berarti. Ada sesuai regulasi di profesi masing-masing. Lah kok bisa terjadi lebih dari yang seharusnya. Itu indikasinya adalah itu tadi tidak update data di SISDMK, si yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di Fasiankes tersebut, tapi oleh Fasiankes belum dinonaktifkan. Akhirnya masih terbaca punya SIP di situ. Gitu. Nah ini juga jadi masukan bahwa betul-betul data yang baik itu akan mendukung kerja yang baik. Itu. Oke, kalau ternyata di dalam membridgingkan ini membutuhkan effort ya, artinya effort kebersamaan, kemudian pengertian dari semua lini termasuk vaskes di mana harus juga mengupdate datanya tadi. Nah, sampai dengan saat ini nih Bu Gita, upaya yang sudah dilakukan di mana harapannya kita bisa membantu para nakes tadi ya untuk bisa dipanggil bisa keluar. Nah, ini sejauh mana ini upayanya? Ya kami melakukan komunikasi dengan organisasi profesi ya Bu ya. Jadi misalkan kami minta kepada masing-masing OP itu untuk mendata siapa saja dari anggotanya yang tidak berhasil terdata di portal SKP. Dan itu kami minta untuk melakukan pengecekan di P2KB-nya masing-masing OP. Datanya sudah benar belum? Setelah cek and recheck kembali nih. Cek and recheck. Yang kedua, cek kembali SISDMK-nya sudah betul belum? Ternyata masih ada yang tidak valid, NIK-nya salah dan lain-lain. Dan seiring dengan waktu, insya Allah bridging ini lama-kelamaan akan selesai dan akhirnya semua bisa berjalan dengan baik ya. Jadi sesuatu itu kalau ada perubahan itu mesti proses
Hal baru nih ya Bu Gita ya. Iya. Hal baru. Oke, Bu Gita nih yang terakhir nih harapannya dengan adanya beberapa perubahan, termasuk dengan adanya surat edaran baru nih ya untuk para nakes dan namet tadi. Harapannya selain updating data tadi, apa nih yang bisa disampaikan kepada seluruh nakes yang ada di Kota Madiun? Iya, seluruh nakes di Kota Madiun saya sarankan untuk care dengan perizinannya masing-masing. Ya, seringkali kami melihat kok nakes itu lupa kalau SIP-nya sudah habis, misalnya begitu. Ada? Ya ada. Okay. Masih ada ditemukan SIP kadaluarsa, sudah mau habis baru ngurus, bingung. Pertama itu care dengan perizinannya masing-masing. Yang kedua, coba cross check data di institusi tempat bekerjanya masing-masing. Ya, jadi cek dan recheck, tolong minta tolong dicek apakah data saya yang ada di SISDMK sudah benar atau belum gitu. Terus ya tetap berkoordinasi dengan organisasi profesi masing-masing, karena walaupun di dalam perizinan yang sekarang tidak menggunakan Rekom OP, tapi nakes dan namet saat ini tetap tidak bisa lepas dari OP. Karena OP itu sifatnya mendukung, membantu membina, mengawasi. Jadi tidak terus kalau nggak pakai Rekom OP nggak mau bersentuhan sama OP. Saya tidak menyarankan itu ya Bu ya. Karena tetap harus terbina kerjasama dengan baik. Karena OP ini yang akan membantu dalam hal memfasilitasi komunikasi dengan beberapa pihak. Ya kan nggak mungkin nakesnya sendiri yang protes ke sana ke sini lah, ibaratnya begitu. Itu yang kami harapkan. Jadi kerjasama semua pihak ya. Saya rasa itu Bu. Jadi kawan Diska, ternyata untuk perizinan ini sendiri, jadi perizinan di sini kita fokuskan pada perizinan untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis. Jadi pada prinsipnya semuanya harus care. Semua nakes, kemudian tenaga kesehatan intinya ya Bu Gita, itu harus care dengan dirinya sendiri, care dengan organisasi profesi, kemudian updating data diri itu harus selalu diperhatikan, karena ini akan menyangkut profesi. Profesi. Baik kawan Diska, ternyata untuk informasi perizinan ini cukup asik juga nih, tapi waktu dan kondisi yang harus memisahkan kita. Bu Sagita, terima kasih sudah hadir di kawan Diska. Nanti kita ketemu, kita lanjut terkait dengan perizinan ini dengan sesi atau mungkin materi yang lebih lanjut. Oke. Terima kasih sudah hadir di kawan Diska. Baik kawan, terima kasih. Tetap di stay tune di @Kampus Kota Madiun ya. Dan jangan lupa di subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan dan bye.